Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di forum Mustanir. Ya, hari ini kita akan mengangkat peristiwa sebuah peristiwa Tanjung Priuk dan juga apa yang terjadi di kota Tanjung Priuk saat itu. Nah, kita forum Mustanir saat ini itu memang kita bertempat saat ini di Tanjung Priuk. Oleh sebab itu kita akan mengulik kota Tanjung Priuk itu seperti apa, ya kan? Dulu ada kejadian apa masa lalu dan juga terkenal Tanjung Priok itu dengan dunia hitam, kriminalitas dan juga di sisi lain dengan organisasi-organisasi pejuang-pejuang Islam ya. Oleh sebab itu saat ini kita mengundang salah satu warga Tanjung Priok yang mengalami itu semua. Nah, saya perkenalkan namanya Pak Maman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga Pak di sini Ya, Pak. alhamdulillah. Ya. Bapak tinggal di mana Pak? Daerah Tanjung Priok. Alhamdulillah berarti emang lahir di Tanjung Priok juga saya undang nggak jauh juga ya Pak dari tempat kami bermarkas di sini ya Pak? Iya, Pak. Saya di Tanjung Priok. Jadi saya ingin mengulik nih Pak kejadian Tanjung Priok kan Tanjung Priok ya Pak. Boleh ya Pak? Iya, silakan. Alhamdulillah. Emang kita biasa mengangkat sesuatu tentang hijrah, obatnya, anak-anak muda hijrah dan sebagainya. Nah saat ini karena kita Forum Mustanir memang posisinya kita di Tanjung Priok, kita ingin mengambil di sisi yang lain nih Pak, ya kan? Ya mungkin yang lebih biasa yang kita undang anak muda, ya mungkin saat ini ya Bapak udah nggak muda lagi nih, ya agak-agak maaf ya Pak ya, marah nggak nih saya bilang agak tua? Iya, realitasnya tua. Oh, realitasnya tua ya Pak ya. Oke Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan kabar dan juga baik ya Pak ya. Iya. Nah Pak Maman namanya, tinggal di Tanjung Priok. Sudah berapa lama Pak Maman tinggal di Tanjung Priok Pak? Saya sejak lahir. Jadi kalau dari umur ya sudah hampir 55 tahun di Tanjung Priok. Nah, kelahiran saya Tanjung Priok. Bapak tahun berapa sih tinggal di Tanjung Priok? Bisa nggak sedetailnya? Jadi sejak kelahiran saya tahun 1965. Ya. Oh iya itu. 1965? Iya. Berarti pas dengan kejadian peristiwa berdarah G30 SPKI dong Iya. Pak? Kurang lebih setelah itu 3 bulan. Saya sebelumnya 3 bulan sebelumnya. Saya Juli. Oh berarti 3 bulan sebelum kejadian. Sudah. Oh Sebelum ya. sebelum dong Pak. Iya, Mungkin iya. Bapak Iya, udah mungkin tua ya. ya, malu. Saya maklumi. Ya, jadi pas kejadian sebelum peristiwa G30 SPKI, Bapak lahir di Tanjung Priok. Tanjung Priok ya Pak? Ya? Iya. Wah. Jadi dari semenjak itu Bapak apa yang bisa diceritakan, lahir di mana, bisa nggak ceritakan? Ya, memang saya kelahiran Priuk dan di Mes Priuk kan pada waktu itu memang ya boleh dikatakan daerah-daerah yang agak ditakuti lah ya gitu ya oleh sebagian wilayah lain gitu. Karena faktanya seperti itu. Di Priuk itu banyak tawuran, ya kan, banyak kriminalisasi, banyak ya geng-geng lah pada zaman itu gitu kan. Jadi kalau misalnya situ ada di Priuk pada saat itu mungkin ya image-nya seperti itu di masyarakat. Saya juga kurang tahu kalau di daerah saya ya enjoy-enjoy biasa-biasa saja gitu kan. Tapi kalau misalnya di luar saya suka main ke daerah lain, orang mana orang Priuk, kaget ya. Priuk, seperti itu. Intinya agak menakutkan mereka gitu. Padahal mah yang saya alami biasa aja. Mungkin ya karena yang sudah terbiasa kan, jadi biasa kan seperti itu. Jadi memang pergaulannya emang agak ya bagaimana lah. Priuk itu boleh dikatakan kalau nggak kuat-kuat nah, harus dengan pergaulan jadinya. Pada saat itu remaja saya juga banyak mengalami hal-hal seperti itu. Ya ikutlah masalah minum-minum gitu kan hal yang wajar di Priuk gitu. Nah, mungkin kalau misalnya yang lebih parah saya enggak bisa menahan diri. Jadi memang kan Priuk tadi diceritakan sama Pak Maman di sisi lain terkenal dengan kriminalitas, premanisme dan dunia hitam lah dan sebagainya gitu. Iya. Saya pernah dengar juga Priuk juga punya tempat yang sangat besar, tempat prostitusi itu Pak. Itu benar di sana di Priuk itu Pak? Iya itu jelas. Sekarang kan Anda lihat kan ada Islamic Center kan? Iya. Sejarahnya dulu itu kan Keramat Tunggak. Itu satu lokalisasi yang disahkan oleh pemerintah untuk melokalisasi prostitusi atau pelacuran gitu kan. Intinya sih rehabilitasi, tapi faktanya dibuat oleh oknum tertentu untuk
prostitusi kan gitu. Itu legal yang ke situ. Karena memang di jembatan oleh pemerintah untuk menangani prostitusi liar atau pelacuran liar gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu rehabilitasi yang pada intinya seperti itu yang saya dengar, untuk rehabilitasi para pelacur itu supaya sadar. Tapi faktanya lenceng dari itu. Oke. Dan juga banyak yang liar-liar. Kalau misalnya yang liar itu juga banyak gitu kan. Perjudian liar di perjaman itu banyak. Kalau misalnya Anda ingat mungkin ada ya, mungkin seperti itulah kasus kesan Priok pada saat itu. Mbak. Jadi emang pesan Priok emang sangat menakutkan lah ya Pak ya. Nah mungkin tadi dijawab oleh Bapak bahwa Priok dulu punya tempat prostitusi yang sangat besar, bahkan se Asia Tenggara ya Pak ya, saya pernah baca tuh. Ya mungkin Nah, seperti itu. mungkin dengan itu banyak juga terjadi karena makmurnya atau tumbuh suburnya kriminalitas mungkin di daerah Priok, karena ada tadi Pak, ada sumbernya itu, sebuah prostitusi yang terbesar hingga menjadi banyak melahirkan kriminalitas yang lain. Ada nggak Pak kaitannya dengan itu? Ya pasti. Salah satunya ada, tapi yang jelas itu hanya bukan itu gitu kan. Kriminalitas itu kan dipicu oleh biasanya miras. Itu yang paling dominan gitu kan dalam dunia kriminalitas. Karena orang yang minum minuman keras itu pasti jiwanya pasti lebih berani gitu kan untuk melakukan kriminalitas itu sendiri kan. Karena di bawah sadar dia mereka berbuat alasan mabuk gitu kan, seperti itu. Nah ini menjadi pemicu kriminalitas. Gitu. Pemicu kriminalitas itu utamanya. Yang kedua perjudian. Karena perjudian kan butuh modal. Modal itu dia kalau nggak punya duit pasti akhirnya malak atau mencuri gitu kan. Itu kan pemicu kriminalitas juga. Nah itu ada di Priok lengkap itu kan. Nah juga pergaulan bebas kan. Itu kan butuh dana untuk itu, untuk eksis gitu dia. Geng-geng motor atau semua itu kan butuh dana untuk membiayai itu. Maka ada kriminalitas gitu kan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena mungkin kehidupan masyarakatnya juga di bawah, menengah ke bawah. Jadi ya itu juga salah satu pemicu kriminalitas. Jadi kriminalitas itu banyak efeknya, bukan hanya pelacuran. Biasanya seperti itu. Jadi kompleks lah. Itu belum ada di Priok gitu maksud saya. Nah kalau kita lihat sih sebenarnya kan Tanjung Priok pun tadi terkenal dengan kriminalitas dan dunia hitam. Nah Bapak sendiri tadi dibilang nggak merasakan karena Bapak tinggal di sini. Kok bisa seperti itu gitu? Ya kita yang di luar sana pasti cerita Priok itu sangat menakutkan. Yeah. Dan saya ya sebagai yang bukan baru lahir ya, maksudnya yang generasi belakangan juga merasakan itu bahwa Priok itu ditakutkan Pak, ditakuti gitu, menakutkan. Bahkan saya punya teman-teman nih yang dari Priok, dia kalau keluar kota Pak ditanya anak mana, Nyung Priok, pada takut Pak. Begitu Pak. Nah Bapak sendiri kok bisa nggak merasa biasa gitu? Apa Bapak juga salah satu yang premannya atau gimana? Ya itu tadi. Jadi yang namanya komunitas itu kan nggak semuanya buruk kan. Di dalam pasti ada yang baik. Jadi kita juga milih gitu kan. Kita ada pilihan. Pada saat itu di Priok juga begitu kan. Ada pengajian gitu kan. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang mengajak kepada kebenaran. Itu kan pasti ada. Dan banyak di Priok itu tokoh-tokoh masyarakat. Dan tadi aktif untuk mengajak kepada kebenaran. Karena ada apa? Karena ada kriminalitas tadi, mereka itu sadar mungkin untuk menyadarkan kaum mudanya untuk tidak melakukan hal itu. Maka salah satunya saya juga ikut situ gitu kan, ikut pengajian talim ada di Priok. Jadi sehingga tidak terbawa arus ke Priok. Itu tidak tadi. Kalau image itu memang udah image masyarakat kan, kita nggak bisa tolak itu. Karena masyarakat tuh biasanya kalau misalnya suatu daerah itu terjadi banyak kriminalitas, maka image-nya itu akan ada di masyarakat itu. Makanya menjadi tadi yang Bapak bilang, terjadi bahwa kasus buruknya Priok itu menjadi menakutkan gitu kan. Itu karena image, karena banyak yang memang kriminalitas, tapi bukan berarti di dalamnya rusak semua. Jangan anggap orang Priok semuanya rusak, enggak. Banyak ulama-ulama, banyak juga tokoh-tokoh masyarakat. Oh, ini cukup menarik nih dari penjelasan Bapak. Jadi emang di luar sana ternyata salah persepsi Pak, ya kan? Jadi ternyata dari cerita yang Bapak sampaikan bahwa Priok itu terkenal dengan dunia hitam, di sisi lain tadi Bapak ceritakan Bapak justru nggak masuk ke dunia hitam, walaupun orang Priok asli gitu kan, lahir di Priok, gede di Priok, ya kan, bahkan ya mungkin tinggal saat ini dan punya anak juga di Priok ya kan sampai saat ini. Nah tapi di sisi lain Bapak justru nggak maksud tadi nggak berkecimpung dengan dunia hitam, tapi justru tadi kata Bapak justru di sebagian tempat ada ulama-ulama besar di dalamnya, pergerakan Islam, taklim di sana. Nah itu menurut Bapak bagaimana? Emang dulu itu
Priuk terkenal dengan dua itu. Di sisi lain terkenal dengan dunia hitamnya, di sisi lain Priuk itu terkenal dengan tadi Bapak bilang tokoh-tokoh Islamnya gitu ataupun pergerakan-pergerakan Islam. Apa seperti itu gitu. Iya. Nah, kita kalau misalnya lihat sejarah gitu kan, pertama tahun 80-an ya. Nah, itu banyak sekali tahun 84 yang khususnya gitu ya. Itu banyak sekali taklim akbar atau tablik akbar gitu kan, yang merespon kebijakan pemerintah pada saat itu yang ingin memaksakan ajas tunggal. Itu tokoh-tokoh Priok bangkit. Gitu ya. Di samping memang banyak tokoh-tokoh yang lain diundang untuk mengkritik pemerintah atau menekan pemerintah agar tidak melegakan ajas tunggal atau tidak memaksakan ajas tunggal. Nah itu saya ikut terlibat dalamnya, maksudnya ikut taklimnya gitu ya. Saya di situ memang masih muda, umur 17 tahun, yang kelas 3 SMA gitu kan. Nah, kelas 3 SMA itu kan mencari jati diri biasanya manusia itu kan. Orang itu mencari jati diri dan pada saat itu saya diajak oleh teman untuk menghadiri takbir akbar itu. Dan dari situlah saya bisa memahami sedikit-sedikit tentang Islam itu sendiri gitu kan. Sehingga saya bisa meresapi makna Islam yang sesungguhnya. Nah itu tadi takbir itu mungkin sangat banyak gunanya dari tokoh-tokoh itu untuk mencerahkan umat kan. Nah di samping menolak ajas tunggal juga mereka akan membangkitkan pemikiran umat bahwa Islam itu adalah ideologi gitu. Saya juga tadi bingung, Islam ideologi, Islam ideologi ya gitu kan. Saya pikir Islam agama aja gitu kan, agama aja. Tapi ternyata Islam itu ideologi, ada penerapan hukum di dalamnya. Karena saya potong dikit nih. Ya nggak apa-apa. Tadi kan Bapak menjelaskan, saya menanya terkait masalah bahwa di Priuk itu kan ada terkenal dengan dunia hitam, image ya kan katakan. Tapi di sisi lain tadi Bapak bilang juga banyak tokoh-tokoh dan pergerakan Islam, dan di sisi lain tadi Bapak menceritakan ya, terkait peristiwa Tanjung Priuk gitu kan. Nah tadi kan Bapak udah menyerempet tuh terkait masalah kejadian-kejadian Tanjung Priuk tuh. Nah saya pengen lebih fokus lagi coba peristiwa Tanjung Priuk itu Bapak merasakan itu gitu, mengalaminya gitu, karena peristiwa Tanjung Priuk itu sangat terkenal loh Pak, tragedi Tanjung Priuk itu Pak. Bisa lebih diceritakan nggak? Tapi lebih pelan-pelan aja Pak, biar netizen bisa mendengarnya lebih asik nih peristiwa Tanjung Priuk, karena sudah menjadi sebuah sejarah besar loh Pak. Coba ceritakan Pak yang tadi Bapak serempet-serempet terkait masalah peristiwa Tanjung Priuk tadi Pak. Saya tidak ingin membahas peristiwa Tanjung Priuk dalam artian kejadian pembantaian lah boleh dikatakan, atau kejadian tragis Priuknya itu ya, malam Kamis itu 12 September 1984 itu. Saya tidak berapa? Tanggal 12 September 1984 kalau nggak salah ya. 84 tahunnya 84. Berarti saya udah lahir tuh Pak. Oh ya, mungkin mantan masih kecil ya, masih orok aja. Mungkin. Iya ya. Ya. Jadi pada saat itu saya remaja yang masih mencari jati diri. Jadi saya tidak membahas masalah kasus itu ya, mungkin sudah ada yang banyak membahas. Saya ingin hanya perspektif saya sebagai seorang remaja pada saat itu. Jadi pada dasarnya kasus itu dimulai oleh takbir akbar gitu kan. Takbir akbar itu sangat masif gitu kan. Mungkin seminggu sekali saya suka diundang, suka hadir gitu kan pada saat itu. Intinya pada saat itu takbir akbar itu mencerahkan bagaimana umat ini sadar dengan agamanya itu kan. Terutama juga emang ada politiknya segi politiknya mereka menolak ajas tunggal. Tapi pada saatnya mereka membangkitkan umat bahwa Islam itu agama yang sempurna gitu kan. Itu saya pernah dengar ada satu ayat yang setengah-ngiang, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah gitu kan. Berapa? Suratnya saya lupa. Ini ya potongan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Artinya? Nah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Saya juga belum paham pada saat itu. Kafah itu seperti apa gitu kan? Apa itu kafah saya gitu kan? Kayaknya saya udah masuk Islam nih. Pada saat keyakinan saya udah masuk Islam, tapi kafah itu apa ya? Gitu kan. Nah, disitulah saya bergolak pemikiran saya mencari kalimat kafah itu sebenarnya apa, gitu kan. Baru sedikit saya diskusi lah dengan orang-orang tua yang saya tanya, apa itu kafah gitu kan. Karena saya terus terang, dalam keluarga ngaji itu hanya ngaji di guru ngaji lah gitu ya, alif ba gitu kan, intinya bukan dari perusahaan pesantren, bukan dari aliyah atau apa. Maka pemahaman agama saya itu ya tadi masih awam gitu kan. Nah, kalimat itu saya cari kafah itu apa. Ternyata kafah itu begini-begini gitu kan. Bahwa Islam itu sudah sempurna sebagai agama. Di situ ada pengatur kehidupan, ada hukum. Saya juga bingung, hukum misal, saya pikir hukum misal itu ada 5, ya kan gitu kan, hukum iman ada 6, seperti itu kan, pemahaman kita biasa seperti itu kan. Rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, sebatas itu saya tahu, tapi bahwa ada hukum lain gitu kan, Islam mengatur itu, saya belum paham. Nah di taklim-taklim itu dikupas, itu saya sedikit banyak memahami bahwa Islam itu sebagai agama yang mengatur kehidupan, itu.
Karena di sekolah nggak diajarin, Tat. Di sekolah pas itu nggak diajarin. Maksudnya Islam itu sebagai ideologi, Islam itu mengatur kehidupan, nggak diajarin. Guru agamanya ngajarinnya wudhu, sholat, apa gitu kan. Nah, biasalah seperti itu. Ya sebatas akhlak mulia gitu kan. Nah, tentang tadi syariat Islam yang tadi dikatakan sempurna itu, yang mengatur kehidupan nggak diajarin di sekolah itu. Mungkin nanti diajarin nggak gitu. Oh, jadi ya saya diajarin Pak. Nah tadi dijelaskan ya ternyata ketika Pak Maman ya, Ya. tadi apa namanya masuk justru di tengah Priuk justru lebih cenderung pada masuk ke lingkungan yang pergerakan Islam gitu kan, ya kan masuk lingkungan pergerakan Islam akhirnya mengenal Islam itu termasuk tadi Islam kafah tadi. Nah dari arti setelah mengenal Islam yang Bapak lakukan apa pada saat itu gitu? Iya, jadi saya tuh mencari, intinya mencari kebenaran gitu ya. Kan kita masih tadi kan tahap umur segitu kan mencari kebenaran, jati diri lah ya. Saya sebagai muslim tuh ngapain gitu kan? Sholat udah, puasa udah umpamanya kan. Terus ya sedikit-sedikit suka juga diajak yang nggak bener oleh temen, terbawa arus gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dimauin oleh Islam gitu. Itu saya cari. Pencarian itulah menemukan tadi ya kan, adanya tabligh akbar itu sangat penting kan. Saya itu menyerapnya seperti itu. Jadi pembicaraan mereka itu walaupun secara politiknya ada, tapi secara akidah juga membangkitkan umat, menyadarkan umat keluar daripada sesuatu perbuatan yang jelek itu dikupas. Bahwa kita harus ada dalam kondisi yang baik. Seperti itu. Tabligh akbar yang tadi Bapak sampaikan itu terus terjadinya peristiwa Tanjung Priok itu kaitannya apa ya Pak ya? Nah itu, jadi sedikit aja Pak. Iya itu ekses aja. Sebenarnya hal itu sepele, hal-hal yang ibaratnya di luar tujuannya orang tabligh akbar itu kan hanya ekses. Ada kejadian kecil gitu kan. Nah, di satu musola Asadah kalau nggak salah Asadah ya, di daerah Mambo itu daerah Gang 5 itu kejadian kecil. Hanya suatu ada babinsa yang ngambil, mungkin udah tahu semua lah. Ceritain Bang, kita ya. Gitu. Jadi dia hanya ekses kecil. Babinsa itu masuk ke musola katanya nggak pakai alas, nggak lepas sepatu kan. Jika terjadi keributan terus didamaikan sampai ada pembakaran motor sampai ditangkap kan 6 orang itu kan kecil kan. Di luar yang diinginkan bahwa menolak ajas tunggal itu kan. Jadi ekses kecil itu jadi besar. Kenapa jadi ekses yang kecil jadi besar? Itu karena ada mungkin saya juga perspektif saya nih, pemahaman saya itu kayaknya ada suatu niat untuk menghancurkan misi ini gitu kan, untuk untuk mengacaukan program bahwa menolak ajas tunggal ini sehingga dibikinlah kericuan itu. Oke, itu dari persepsi Bapak ya? Iya, persepsi saya. Nah, saya pengen nanya nih Pak, lebih detail lagi boleh dong Pak? Karena ya sekemampuan saya. Saya penasaran iya. Karena kejadian tragedi Priok ini sangat terkenal Pak. Iya. Bahkan saya belajar itu dari orang-orang tua saya gitu kan. Nah, saya pengen tanya nih Pak, Bapak pada kejadian itu ada nggak sih teman atau keluarga kolega Bapak yang terdampak atau korban gitu? Cuman nanya itu doang. Iya. Ada teman aja. Jadi intinya saya pada saat itu belum sampai hadir. Memang saya mau hadir kan karena cuaca pada saat itu gerimis, saya nggak jadi belum hadir kan. Malamnya saya mau ke situ udah rusuh. Udah terjadi kerusuhan. Wah, kata kawan saya pulang mau ada perang katanya. Aduh, saya juga bingung kan. Ya pulang. Saya juga nggak paham maksud tujuannya perang itu kan. Memang sudah terjadi keributan. Nah, ada teman saya itu minta tolong saya pagi-paginya, adik saya belum pulang, katanya hilang. Ada 2 tuh yang kita cari di gangan saya itulah. Nah, itu tidak jelas mati atau hilang itu hilang aja lah kan. Selama berbulan-bulan itu hilang gitu. Saya juga ya turut ini juga prihatin kan, teman gitu kan, hilang. Akhirnya mungkin ada hampir setengah tahun lah ya, dikabari masih hidup, ditahan gitu kan. Dan akhirnya ada Ternyata ada, tapi kan selama beberapa bulan itu was-was orang tuanya. Mati di mana kuburannya, ya kan? Hilang juga gimana mayatnya. Ya, jadi tadi ceritain memang kejadian Tanjung Priok itu sangat menyeramkan lah ya Pak. Nah, karena tadi menyinggung gerakan Islam ya. Nah, kalau pada saat sendiri di zaman Orde Baru pas kejadian Tanjung Priok, gerakan Islam itu khusus kajian-kajian Islam kan marak pada saat itu Pak. Terus pada saat itu ada tekanan pada saat itu? Iya, justru tadi intinya kan ya ini boleh juga persepsi lagi ya. Ini persepsi saya. Persepsi ya. saya. Jadi persepsi itu belum tentu
benar, Iya. tentu juga salah. Ya, ini hanya penilaian saya lah ya. Penilaian. Jadi intinya apa yang diingin pemerintah itu punya niatan untuk mungkin untuk mengacaukan program penyadaran itu. Nah, jadi kasusnya itu dibesarin. Nah, yang saya pernah tahu bahwa 6 orang yang ditahan dan diminta dibebaskan gitu kan. Nah, tapi akhirnya tindakan pemerintah itu terlalu berlebihan kan gitu kan. Nah, terlalu berlebihan sehingga terjadilah kasus itu kan gitu. Nah, ini bisa jadi kalau misalnya pemerintah itu persuasifnya lebih baik gitu kan, maka tindakan seperti itu mungkin tidak terjadi. Tapi ini mungkin terjadi gitu kan. Yang saya dengar dari teman itu memang benar-benar berondong gitu kan, seperti itu. Nah, ini intinya seperti itu. Akhirnya ya itu yang jadi bumerang bagi gerakan itu sehingga gerakan itu dicekal habis kayak gitu. Bahkan tokoh-tokoh yang mendukungnya dari atas itu ada yang namanya petisi 50 itu kan. Petisi 50 dengan 50 tokoh itu juga diberangus oleh pemerintah. Ini bukti pemerintah itu memang anti Islam gitu. Intinya Islam ideologis ya. Oh iya. Jadi tadi nyinggung petisi 50, sedikit aja Pak kata yang saya pengen tahu tuh ya. Karena saya juga emang suka sejarah ya, tapi saya belum paham. Inti sedikit aja Pak. Petisi apa tadi Pak? Petisi 50. Petisi 50 intinya buat apa Pak? Iya, intinya itu dia ingin mengkoreksi pemerintah juga. Mengkoreksi pemerintah. Jadi terkait kasus yang lainnya. Banyak kan kasus Talang Sari dan sebagainya. Jadi orang-orang yang sadar di tokoh itu ingin mengkritik pemerintah lah, meredam. Nah, nanti ada contoh sekarang ini kekinian ada contohnya. Itu jadi pada saat itu mereka bikin buku putih tuh. Bikin buku putih menjelaskan kedudukan posisi kesalahan pemerintah seperti itu. Nah, kalau Bapak amati saat ini ya kan, saat ini dan yang berkuasa saat ini gitu kan, terutama sikap penguasa terhadap kalangan Islam yang mengkritik saat ini bagaimana? Kalau saat ini gitu, penguasa menghadapi pengkritik yang mengkritik dari kalangan Islam menurut Bapak kalau di Iya, jadi saat ini itu kalau penilaian saya itu hampir mirip lah. mirip Jadi apa tuh? hampir mirip kasusnya. Jadi kasusnya hampir mirip. Nah, jadi orde itu boleh berganti. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita pelajari ya, dari mulai orde-orde yang ada, orde lama, orde baru gitu kan, dan orde kekinian, orde apa namanya ini? Reformasi. Oh, reformasi. Ya, reformasi. Itu tindakan kepada kaum muslimin atau kepada Islam, terutama Islam ideologis itu hampir sama. Jadi Islamofobianya itu masih ada gitu kan. Seperti itu. Maka sekarang ini ya seperti ini kita ketahui lah. Misalnya ada gerakan pernah dengar gerakan kami gitu kan? Kami. Ya, bukan kami yang dulu, kami yang sekarang nih kan. Kan diberengus kan. Intinya mereka ingin mengkoreksi pemerintah. Tapi aneh juga yang mendirikan itu juga nggak seperti itulah, diberengus lah ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti apa mengkritik pemerintah kalau misalnya nggak ada organisasi yang bisa mengkritik gitu kan? Kan sama pada saat orde baru juga seperti itu. Orde lama juga kalau kita dengar gitu represif pada Islam kan anti Islam gitu kan? Ada pembubaran Masumi kita dengar kan gitu. Terus orde baru juga ada bikin dipusi ormas Islam itu dijadikan satu sehingga dikerdilkan gitu kan. Nah, reformasi juga sekarang juga saya rasa hampir mirip gitu kan. Mereka menyudutkan gerakan-gerakan Islam, organisasi Islam, ormas Islam. Kan seperti itu. Itu fakta kan? Ya. Mereka takut ormas-ormas ini akan besar, akan mengkoreksi pemerintah kan gitu. Nah, kalau misalnya alasan mereka ini akan mengganggu kesatuan negara, nggak pernah terbukti gitu kan? Kalau misalnya kita perhatikan pada saat orde lama, yang mengganggu pemerintah siapa setelah itu? Bukan Masumi. PKI. Itu. Artinya umat Islam nggak menghancurkan negeri ini kan, nggak mengacaukan negeri ini kan sama. Hari ini pun sama, orde baru kan begitu, nggak ada organisasi Islam yang akan menghancurkan negeri ini. Nah sama orde reformasi itu, kenapa masih ada image itu ya, image Islamophobia itu bahwa seolah-olah nih ya, Islam itu akan menghancurkan negeri ini. Sementara kita pahami kalau misalnya antum belajar kan, pembukaan undang-undang itu mukadimahnya atas berkat rahmat Allah, gitu kan? Iya. Nah, terus umat Islam yang percaya dengan Allah mana mungkin merusak negeri ini. Ya itu saya juga bingung tuh mentelahnya seperti apalah. Mungkin antum lebih pintar gitu. Saya pasti lebih pintar. Oh iya. Nah, di tengah kekhawatiran terhadap tekanan kalangan Islam yang mengkritik saat ini, bagaimana sikap anak muda khususnya umat Islam seharusnya ini, Pak? Anak muda ya? Iya, anak muda. Maksudnya yang ditanya orang tua nih. Iya, tapi kan maksudnya ya, gitu, Pak. yang lalu. Jadi kan yang saat ini banyak yang mengkritik khususnya dari kalangan Islam nih, Pak. Saat ini nih, Pak. Jadi banyak kekhawatiran nih, Pak. Banyak kekhawatiran justru
kalau mengkritik dari kalangan Islam justru banyak hal tindakan yang terlalu ya, maksudnya ya adalah tekanan-tekanan lah. Nah, kita sebagai anak muda nih harus bagaimana gitu, Oh bersikap iya. gitu. Iya. Jelas nggak Pak? Jelas, jelas. Oh, kalau jelas silakan dijelaskan Pak. Jadi saya juga muda pada saat itu begitu galau ya. Bapak pernah muda? Jadi galau. Jadi memang anak muda itu tugasnya memang harus mencari terus. Yang namanya Islam itu terus belajar kan. Jadi nggak ada habisnya. Belajar itu dari mulai lahir sampai kematian gitu kan. Nah itu belajar. Nah di situ dalam belajar itu menemukan. Jadi Islam itu menemukan jati dirinya sebagai Muslim gitu kan. Yang tadi Islam kafah seperti apa gitu kan. Masuklah ke dalam Islam secara kafah itu seperti apa gitu. Nah itu akan ketemu nantinya. Nah masalah mengkritik masalah rejim atau ada penolakan dari pihak lain gitu kan. Tentunya pasti karena itu sudah sunatullah kan. Kalau misalnya kita baca sejarah-sejarah para rasul, para nabi gitu, itu pasti ada kritik dari luarnya, ada perlawanan. Karena yang hak pasti ada perlawanan dari yang batil. Itu menjadi ketetapan Allah gitu kan. Nah, bagaimana sikap kita saja? Kita sebagai kaum muslimin, Khususnya anak muda. khususnya anak muda. Iya. Anak muda itu jangan lepas dari belajar gitu, mencari karena jati diri mereka kan pasti terus kan, masih labil kan. Nah, labil begitu nanti ada ditakut-takutin oleh suatu rejim gitu kan. Oh takut seperti itu. Maka dengan ilmu tadi maka mereka akan yakin dengan keyakinannya dan dia akan melawan kebatilan itu dengan benar gitu. Jadi tidak takut gitu kan. Tidak takut dan juga tidak tidak fobia. Ya terus menyuarakan kebenaran itu. Nah gitu. Karena memang tugas kita adalah menyuarakan kebenaran. Yang hak itu harus kita suarakan. Itulah dakwah gitu kan. Nah, dakwah itu wajib walaupun walau ayah gitu kan katanya. Nah, walaupun satu ayat kita sampaikan kebenaran itu. Jangan kita sembunyikan untuk diri kita saja. Maka anak muda ya terus kita mencari. Setelah mencari juga tetap mendakwakan karena media mencari ilmu itu kalau tidak didakwakan dia akan stagnan. Dia akan merasa benar sendiri nih bedanya ya. Orang mencari ilmu terus dia tidak mendakwakan. Beda dengan orang yang mencari ilmu didakwakan. Karena apa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu kan kita tugas kita itu kita mendapatkan nanti kemakrupan untuk diri kita juga kita harus menegakkan kemungkaran, menghapuskan kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu tugas kita adalah sebagai generasi muda tujuannya ke sana ntar dakwah itu. Maka medianya dakwah, bukan media yang lain. Nah, kalau zaman saya dulu kan nggak ada media sosial, maaf ya. Ya, zaman Bapak nggak ada media sosial. Nggak ada, jadi koran media sosial bukan Pak? Ya tapi kan media sosialnya nggak seperti sekarang masif kan. Media sosial sekarang itu kan dari HP dan sebagainya itu kan. Kalau dulu kan hanya koran. Itu pun kalau misalnya kita nggak mau beli karena koran itu agak mahal untuk tiap hariannya, ya kan? Paling kita baca-baca koran bekas seperti itu. Nah, media paling TV. Nah, sekarang kan media banyak, kan gitu. Medsos itu segala macam ilmu ada. Nah, sebagai anak muda, kalau bukannya konten lain, saya enggak. Iya. Kalau konten yang bernuansa ilmu, itu dimanfaatkan, saya rasa kita akan melebihi para ilmuwan-ilmuwan yang lain tentunya kalau rajin. Nah itulah makanya modalnya adalah terus mencari ilmu, terus belajar. Subhanallah. Ya. Satu yang saya catat dari pesan dari Pak Maman ya, generasi tua. Maaf, saya bukannya menjas ya Pak, tapi emang udah tua sebenarnya. Tapi pesan tadi saya bahwa anak muda itu terus namanya mencari setelah dapat berdakwah. Itu satu yang saya dapat dari pesan dari Bapak buat anak-anak muda saat ini khususnya anak muda Muslim kan. Nah, ada pesan lagi Pak? Silakan sebelum saya pengen nutupnya acara ini. Ada pesan lagi atau sudah? Ya sudah. Cukup. Oke, kalau cukup mungkin saya cukupkan dulu ya Pak ya. Mungkin lain waktu saya ingin main ke rumah nih Pak. Oh iya silakan. Siapa tahu ada ilmu-ilmu yang bisa saya gali gitu. Oh saya juga belum saya juga belum berilmu Tat. Ya, cuman saya ingin juga berdakwah gitu kan. Artinya ya tadi kebenaran itu harus disuarakan oleh semua orang. Oke, mungkin saya akhiri boleh ya Pak ya? Pak. Saya mohon maaf nih Pak, saya sebenarnya lagi menarik perbincangan kita. Mungkin lain waktu kita sambung lagi nih Pak. Kita satu rahmi dulu nanti mungkin saya ke rumah. Mungkin kita cari tema-tema yang lain ya Pak ya. Mungkin saya akhiri diskusi ini di podcast pada siang atau pagi nih? Sore. Sore di ruangan kita nggak jelas ya Pak ya. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.